Beberapa spesies hewan memiliki ritual kawin tersendiri ketika musim kawin tiba. Sebagian ritual terlihat menarik dan indah, bahkan ada yang terbilang aneh. Sayangnya, ritual kawin bisa menjadi akhir hidup bagi sebagian hewan. Beberapa hewan akan mati ketika atau setelah mereka berhasil mengawini pasangannya. Umumnya pihak yang mati merupakan para pejantan. Ada berbagai faktor berbeda yang membuat hewan-hewan tersebut mati setelah ritual kawin selesai. Hewan apa saja yang mati setelah ritual kawin, dan bagaimana penjelasannya? Inilah 6 hewan yang akan mati setelah musim kawin versi Acadaba. Antechinus adalah mamalia yang mirip seperti tikus. Hewan asal Australia ini dikenal memiliki ritual kawin yang cukup aneh. Ketika musim kawin tiba, para pejantan akan kawin dengan banyak betina. Tiap kali kawin, aktivitas seks hewan ini dapat berlangsung hingga 14 jam, tanpa henti. Musim kawin Antechinus berlangsung selama sekitar 3 minggu. Ritual dan proses kawin mereka yang ekstrim menyebabkan rasa lelah berlebihan. Selain itu, selama musim kawin para pejantan ini juga mengalami stres, karena harus saling bersaing untuk mengawini sebanyak mungkin betina. Pada akhirnya, semua pejantan dari spesies ini akan mati di akhir musim kawin. Opossum Brazil atau Brazilian Slender Opossum adalah spesies opossum yang hidup di Amerika Selatan, terutama wilayah Brazil. Pejantan dari hewan marsupial ini juga diketahui memiliki penis yang bercabang. Hal tersebut sempat membuat orang-orang mengira opossum jantan mengawini betina melalui lubang hidungnya. Opossum jantan juga akan mati setelah musim kawin berakhir. Kematian tersebut diakibatkan oleh stres berlebih yang dialami ketika menjalankan ritual kawin sepanjang musim kawin. Sementara itu, para betina akan mengalami penurunan kesuburan setelah 1 kali melahirkan. Bunglon labord dikenal sebagai spesies bunglon dengan usia terpendek di dunia. Padahal, hewan asal Madagaskar ini menghabiskan 2/3 dari masa hidupnya di dalam telur. Hewan ini tumbuh dengan cepat, dan memasuki tahap dewasa hanya dalam waktu 2 bulan setelah menetas. Baik jantan maupun betina, hewan ini akan mati segera setelah musim kawin dan peneluran selesai. Bunglon mungil ini memiliki ritual kawin yang cukup agresif, di mana untuk memperoleh hak kawin, para pejantan akan saling bertarung sengit. Tidak hanya itu, bunglon betina juga tak segan bertarung dengan sang jantan. Uniknya,
Bunglon ini mengalami proses penuaan yang signifikan setelah masa kawin. Bunglon-bunglon ini akan menunjukkan tanda penuaan seperti pergerakannya menjadi lambat, berat badan turun, tubuh melemah, dan kemudian mati. Paskogel adalah hewan marsupial mungil asal Australia. Hewan ini memasuki fase dewasa dan berkembang biak ketika berusia 12 bulan. Paskogel betina memiliki masa hidup 3 tahun, namun para pejantan hanya hidup selama 1 tahun. Pendeknya usia sang jantan disebabkan oleh kematian setelah kawin. Ketika musim kawin, paskogel jantan akan dengan gencar mengawini betina. Saat musim kawin mereka bahkan tak makan sama sekali dan hanya fokus berkembang biak. Ketatnya persaingan antar jantan juga menyebabkan stres pada paskogel, yang kemudian menyebabkan kerusakan organ yang akhirnya memicu kematian. Aba-aba punggung merah Australia merupakan salah satu spesies laba-laba beracun. Jika kebanyakan hewan mati karena stres dan kelelahan setelah musim kawin, laba-laba satu ini justru mati akibat kanibalisme. Perilaku kanibalisme ternyata menjadi salah ritual kawin laba-laba ini. Saat musim kawin, laba-laba jantan akan mengunjungi jaring laba-laba betina. Dalam prosesnya, para pejantan akan menempatkan perutnya di dekat mulut laba-laba betina. Selama kawin, laba-laba betina akan terus memakan bagian perut laba-laba jantan, hingga mereka mati. Setelah kawin, laba-laba betina dapat menyimpan sperma hingga 2 tahun, dan menggunakannya untuk menghasilkan telur beberapa kali. Bernasib mirip dengan laba-laba punggung merah Australia, belalang sembah jantan juga menjadi korban kanibalisme dari ritual kawin. Jika laba-laba betina memakan bagian perut laba-laba jantan, belalang sembah betina tidak segan memakan kepala pejantan mereka, segera setelah ritual kawin selesai. Tidak hanya kepala, belalang betina juga akan memakan bagian tubuh lain jika dia mau. Yang lebih mengejutkan, belalang betina dapat kawin dengan lebih dari 1 jantan. Setiap jantan akan mengalami hal yang sama setelah ritual kawin selesai. Hal ini mungkin karena belalang betina membutuhkan asupan asam amino yang penting untuk menghasilkan telur. Mereka memperoleh zat tersebut dengan memakan pasangannya. Itulah 6 spesies hewan yang akan mati setelah musim kawin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Acadaba.